Selamat pagi Ibu Pintar. Hari ini ada aku, Mama Tasya dan Arasya bersama Mama Nisha loh. Kita mau mengajak kalian beraktivitas seru di BSD Extreme Park. Ikutin terus ya. Let's go, let's go. Go, 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 go. Let's go, let's go. You came to look, you came to dance, you came to girls. Let's go, let's go, let's go. Oh, oh. Let's go out and sing. Let's go everywhere. Let's go, let's go, let's go. Oh, oh. Tadi seru banget itu yang pada balapan ya dari komunitas balance bike Tangsel. Bener keren banget, tadi aku sampai terkagum-kagum ya lihat kayak ada umur anak 2 tahun, 3 tahun naik sepedanya udah shoot. Gila keren banget. Nah buat ibu pintar yang masih kayak apa sih balance bike. Nah jadi balance bike itu merupakan sepeda roda 2, jadi tanpa pedal gitu, digunakan dengan cara didorong dengan badan sambil berlari. Jadi juga buat keseimbangan tubuhnya gitu, ya kan? Dan gak susah juga ya, buktinya Arasya baru belajar, dia udah bisa sedikit-sedikit tuh. Mudah sekali mengendarai balance bike. Betul. Dan pastinya bikin anak happy. Iya benar. Jadi sebelum pakai sepeda roda 2 bisa pakai balance bike dulu. Iya, katanya bakalan lebih mudah tuh transisinya kalau iya. udah belajar balance bike terus nanti pakai sepeda goes yang roda 2 akan lebih mudah Kalau lagi. dia udah bisa seimbang gitu ya. Nah, terus ibu pintar nih, usia belajar balance bike tuh bisa diajarin dari anak umur yang golden age dari 2 tahun sampai 6 tahun. Nah kalau Arasya kan udah menginjak usia 3 tahun nih, dia udah 3 tahun lebih. Jadi aku ajak nih sekarang terus lagi diajarin juga pakai balance bike-nya. Biasanya anak-anak itu butuh waktu sekitar 2-3 minggu. Kalau diajarkan secara rutin ya, dibiasakan secara rutin supaya dia bisa lancar main balance bike. Berarti nggak terlalu lama ya, maksudnya nggak butuh waktu berbulan-bulan. Lagian anak-anak cepet belajar kan ya, cepet Pastinya. ngerti. Seru banget nih ibu pintar. Buat ibu pintar semuanya, ketika mengajarkan anak ataupun mendampingi anak bermain balance bike, jangan lupa ya anaknya harus pakai pengaman supaya tetap aman ketika bermain. Kalau jatuh jadi nggak terlalu sakit ya. Nah selain itu ibu pintar, manfaat balance bike itu ternyata ya banyak banget loh. Salah satunya melatih keseimbangan anak. Jadi itu bagus banget tuh buat tumbuh kembangnya. Betul, karena dia bisa fokus juga, terus perkembangan otak kanan dan kirinya juga bagus gitu ya, dengan belajar balance bike ini. Terus dia juga pastinya terlatih keberaniannya ya kan. Terus motorik kasar halusnya juga terlatih dan pastinya jadi lebih percaya diri deh. Betul, jadi pede anaknya gitu. Yeay, Ar hebat banget belajar balance bike-nya. Mama bangga sama kamu nak. Meskipun sempat kesusahan karena baru belajar, tapi kamu berani dan mau ikut arahan dari pelatihnya. Semoga nanti kamu makin jago naik balance bike-nya ya. Terus juga bisa ikutan balapan kayak kakak-kakak dari komunitas balance bike Tangsel ini nih. Tahu nggak Ibu Pintar? Kalau anak ikutan lomba seperti ini bisa mengasah rasa percaya diri dan sportivitas si kecil. Nah, sekarang aku dan Mama Nisha mau ajak Ar dan teman-temannya buat main games bola bareng Kapten Kecil Cibubur. Ikutin terus ya. 1, 2, 3. Nah, kegiatan bermain bola seperti ini merupakan kegiatan yang menyenangkan untuk anak-anak loh, Ibu Pintar. Walaupun tadi udah pada capek main balance bike, tapi diajak main bola masih tetap semangat semua nih keponakan online aku. Jadi Ar ikutan semangat deh. Ayo Ar, tendang bolanya nak. Kamu pasti bisa.
Main bola seperti ini bisa melatih motorik anak. Selain itu, anak akan belajar keseimbangan pada saat membawa bola karena melibatkan otot dan koordinasi tubuh. Gemes banget ya lihat Ar dan keponakan online aku main games bolanya. Jangan kemana-mana ya, masih ada game selanjutnya yang gak kalah seru. Tetap di Ibu Pintar. Hai, balik lagi di Ibu Pintar. Selanjutnya ini adalah games yang akan melatih kekompakan anak-anak. Game seperti ini bisa melatih kerjasama pada anak. Dengan mengajarkan sikap kerjasama, anak dapat memahami konsep bersosialisasi, bahwa dia membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah. Jadi kalau timnya kompak dan kerjasama, pasti bolanya bisa pindah dengan cepat. Ayo, kira-kira tim siapa ya yang duluan mindahin semua bolanya? Semangat semuanya! Selesai juga games bolanya. Ar hebat banget, berani coba hal baru dan mau main sama teman-teman barunya di sini, Ibu Pintar. Wah, good job semuanya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Keren banget. Tapi namanya permainan pasti ada yang menang juga, yang lebih seru mainnya, yang lebih teamwork. Betul. Jadi mau Nisha siapa nih yang menang? Yang menang, aduh, nggak tega. Yang menang, yang tim A. Jadi kalian boleh pilih duluan mau hadiah yang mana? Ambil satu Ya, seorang satu. Sekarang kalian juga boleh ambil. Satu. Iya, lah semuanya udah dapet ya. Good job everyone. Hore, semua seneng karena udah dapat hadiah. Hai Ibu Pintar, kembali lagi bersama kita nih. Dan sekarang kita udah ditemenin sama Pak Sandy, seorang psikolog. Nah, bicara tentang berani, pasti kita pengen kan anak kita tuh menjadi orang yang berani, terus jadi orang yang percaya diri. Tapi kemarin tuh juga sempat viral nih, ada challenge ataupun prank ya. Prank orang tua yang nakutin anak mereka yang masih kecil dengan suara-suara hantu. Iya, Tuh di sosmed. betul. Nah, ini ada videonya nih, kita lihat dulu yuk. Aduh, Kasian kok sih. tega sih? Iya, kalau aku sih nggak tega kayaknya. Nggak, masalahnya gini loh, kalau anaknya itu udah nangis ketakutan kan PR kita juga Iya, ya, heeh. yang kayak harus Untuk menenangin menenangkan lagi. lagi gitu. Anak kita Gimana sampai tuh? nangis kayak gitu loh. Sebenarnya boleh nggak sih Parandi anak apa orang tua tuh bikin prank kayak gitu buat anak, nakut-nakutin kayak gitu, boleh nggak sih sebenarnya? Nggak baik atau baik buat anak? Ini sebenarnya cara yang kurang baik untuk membangun yang namanya keberanian. Karena berbagai alasan. Pertama, jika anak mengalami stres yang berlebihan, itu sampai bisa menghambat perkembangan otak. Dan itu hambatannya bisa cukup drastis. Makanya itu penting sekali kalau misalnya anak, terutama balita lagi nangis, itu perlu kita angkat.
tentu ini ada situasi yang berbeda, tapi jangan sampai anak, terutama yang masih kecil, mengalami stres yang berlebihan. Itu penting sekali. Kedua, kita tahu bahwa ilmu psikologi itu bukan ilmu yang pasti. Tentu saja kita nggak bisa bilang, oke, anak dikerjain seperti itu, pasti akan langsung trauma. Nggak tentu akan trauma. Cuman kita tahu bahwa sebagai orang dewasa pun banyak ketakutan yang kita miliki itu berasal dari masa kecil. Ya, betul. Saya bahkan tahu banyak orang dewasa sampai sekarang itu nggak bisa tidur kalau lampunya mati. Jadi kalau misalnya seperti ini, tentu nggak tentu itu akan menjadikan trauma, tapi itu ada resikonya yang cukup besar. Jadi sebaiknya jangan dilakukan. Yang ketiga dan yang menurut saya paling penting, kalaupun anaknya tidak ada trauma tentang hantu seperti itu, anaknya itu akan mengingat, saya dikerjain sama orang tua demi konten dan likes. Dan itu yang bisa menyebabkan relationship-nya kurang baik sama orang tuanya. Nah, kalau misalnya sampai ada yang kayak gitu tuh dampaknya apa, Pak Randi? Nah, itu ada bisa beberapa dampak. Termasuk satu yang seperti dibilang, ada menghambat perkembangannya otak. Dan menurut saya yang dampak paling besar adalah breakdown relationship antara anak sama orang tuanya. Karena ingat, ini kan masih anak-anak kan. Dan mereka masih belum punya perspektif yang luas tentang dunia. Yang mereka kenal hanya mungkin orang tua. Ya. Jadi yang mereka akan ingat adalah saat saya ketakutan, orang tua saya nggak ada. Bahkan bisa juga mereka mengalami stres yang begitu berat dan mereka bilang, orang tua saya di mana, nggak ada nih. Nah itu kalau berkembangnya mungkin kalau udah dewasa nih, mungkin nih. Ketika anak itu stres, mengalami masa hidup yang berat, kira-kira dia akan cari orang tuanya nggak? Kalau dia ingat bahwa saat saya stres, orang tua yang bukan cuma menyebabkan, tapi nggak ada di sana, absent dari hidup saya gitu. Nah, jadi kalau misalnya buat ibu pintar di rumah nih yang udah, aduh kemarin gue udah kayak gitu nih sama anak gue, gimana tuh Pak Sandi? Sebenarnya hanya ada satu solusi, dan ini perlu diperhatikan bukan cuma dalam kasus viral ini, maupun kalau ada orang tua membuat kesalahan pada anak, solusinya ada satu, minta maaf. Pak Sandi gimana sih cara minta maaf yang Iya. bisa dipahami Misalkan, oleh anak gitu? Seumur Arasya gitu ya, 3 tahun, abis itu orang tuanya jahil, terus anaknya mungkin nangis, gimana cara minta maafnya? Nah, cara minta maaf ke anak itu sebenarnya mirip-mirip dengan cara kita minta maaf sama orang dewasa. Jadi yang pertama kita harus benar-benar berkata secara eksplisit, saya minta maaf. Tapi itu nggak cukup, bilang saya minta maaf karena mungkin mama atau papa jahil atau mungkin membuat Arasya menangis atau siapapun gitu. Nah, kita harus juga diakhiri dengan oke, kedepannya apa yang menjadi beda. Papa mama nggak akan ngejailin seperti ini lagi. Oke. Iya. Oh, abis itu pelukan deh. Iya, betul sekali. Pasti anaknya juga kalau udah kayak gitu akan merasa lebih nyaman dan lebih aman. Yang penting ya kita bisa jadi tempat di mana anak merasa aman. Betul. Kalau dia udah merasa aman, dia juga udah udah penuh gitu ya, udah fulfilled, dia bisa ada orang yang bisa dia percaya, dia trust. Maka mungkin kedepannya lebih mudah kali ya untuk dia step out dari rasa nyaman dia dan mencoba untuk berani mencoba hal-hal yang baru. Setelah yang satu ini, aku dan Mama Nisha akan bahas lebih lanjut tentang AR. Tetap di Ibu Pintar ya. Wow, AR good job sekali. Tadi udah main push bike, abis itu tadi udah ngapain lagi? Main bola. AR haus nggak? Haus. Haus? AR mau permen nggak? Mau. Tapi AR beli sendiri ya di sebelah sana ya. Oke, ini mama kasih uangnya, nanti uangnya kasih ke mbaknya ya. Ntar Ar bilang, mbak aku mau beli, terus Ar pilih aja yang Ar suka, oke? Off you go!
nggak nyangka deh aku, berani banget. Jadi tadi kan aku ngetes Arasha nih ya Pak ya, dan tadi juga udah lihat kan videonya. Aku tadi minta Arasha untuk belanja sendiri gitu. Nah gimana nih komentarnya soal Arasha dengan segala. Tapi pinter loh dia udah bisa belanja sendiri gitu loh, ibu pintar terus berani. Iya sih, cuman masih belum kenal konsep harus bayar gitu-gitunya, paling yang dia lupa ya. Lupa bawa aja barang gitu. Nah, menurut saya Arasha adalah anak yang sangat-sangat cerdas dan pintar. Aduh, terima kasih. Terus bahkan sangat berani gitu untuk bisa approach, untuk bisa beli makanan. Dan yang saya suka sekali adalah Arasha itu anaknya pede. Nah, tetapi dalam exercise dan aktivitas ini yang kita cari bukan kesempurnaan, bukan perfection, melainkan progress. Iya. Nah, exercise-nya gimana tuh Pak Sandy? Misalkan di umur berapa gitu, sesuai tahapan usianya ya, supaya anak itu tuh mau berbicara sama orang yang di luar dari keluarga intinya, atau mungkin orang-orang yang mungkin dia merasa aman gitu kan, di luar comfort zone dia. Gimana sih cara melatihnya supaya berani untuk speak up atau untuk ask for something, itu gimana? Nah, itu sebenarnya dari kecil, sekecil mungkin, itu harus diekspos dengan banyak orang. Bahkan ada penelitian yang baik menunjukkan bahwa balita yang terekspos dengan banyak carer, banyak orang, itu stress level mereka itu rata-rata lebih rendah. Jadi mereka sudah lebih terbiasa dengan engage, melihat orang yang berbeda, interaksi dengan orang berbeda. Dan of course dengan guidance orang tuanya, jangan takut memperkenalkan anak tersebut dengan teman-teman dekat, people that we trust gitu, people that we love, sehingga mereka banyak expose. Mungkin ini juga jadi challenge ya buat anak-anak pandemic babies, Iya. karena kan mereka Jarang ketemu jarang orang, banget ketemu gitu. orang, terus di rumah aja ya kan, dengan Kasian sih ya. dengan kayak misalkan mereka ketika harus ke restoran itu mungkin tempat yang nggak nyaman buat dia, betul. terus ada orang baru, kadang jadi di tempat baru jadi nggak mau makan di restoran, atau di sekolah baru jadi nggak mau masuk kelas. Apa yang seharusnya orang tua lakukan sih? Nah, itu salah satu approach dalam dunia psikologis namanya exposure therapy. Jadi kalau kita takut kepada satu hal, cara terbaik adalah kita harus melawan rasa ketakutan itu dikit demi dikit. Jadi kalau misalnya anak tersebut itu takut keluar, nggak apa-apa, kita nggak usah lama-lama, dikit aja, pelan-pelan gitu. Sebentar, bit by Iya, bit. sebentar Iya, ya. karena kan ketakutan itu satu feeling, satu emosi, satu perasaan. Yang nanti anak itu alami adalah dia coba, oh ya, Nggak apa-apa kayaknya nih, gitu nggak ya. apa-apa nih, kayaknya oke nih. Terus coba dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Jadi itu yang kita namakan graded approach to exposure, dikit demi dikit. Dan lama-lama akan semakin berani dan ketakutannya akan mereda. Bahwa saat anak itu hidup, beraktivitas, bertemu dengan banyak orang, itu ada yang namanya stimulus, mereka ada banyak interaksi. Yang pertama, bagaimana kita mengencourage anak tersebut untuk lebih berani, adalah kita jangan terlalu protect. Anak itu perlu bisa berinteraksi dengan orang, bahkan mereka perlu untuk membuat kesalahan. Mereka perlu, kalau lagi bermain perlu bisa jatuh, mereka perlu ada aktivitas, jadi mereka belajar tentang dunia ini. Kok dikit-dikit kita protect, dikit-dikit kita jaga, dikit-dikit nggak boleh nih, nggak boleh nih. Itu malah anaknya jadi ketakutan. Karena merasa, oh artinya saya harus takutin semua hal. Jadi kita juga harus biarkan anak tersebut untuk make mistake, untuk buat kesalahan. Nah, kita juga harus ingatkan bahwa apapun yang mereka lakukan, kita akan selalu hadir bagi mereka. Ternyata emang jadi orang tua tuh PR-nya banyak ya. Oke, thank you so much ya Pak Sandi untuk penjelasannya. Aku juga jadi banyak belajar, pasti ibu pintar di rumah juga makin banyak nih ilmunya. Makasih ya udah ikutin keseruan aku, Mama Tasya bersama Arasha dan Mama Nisha hari ini. Seru banget bisa lihat Ar belajar hal-hal baru dan berinteraksi sama orang lain. Tetap saksikan Ibu Pintar setiap hari Sabtu jam 10.30 hanya di Trans TV. Karena ibu yang pintar pasti nonton Ibu Pintar. Sampai jumpa minggu depan. Here comes trouble.